Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Al-Faruqi dalam pembelajaran fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuka kitab fikih muyasarnya, materi yang akan kita bahas. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Kitab bersuci. Bab yang pertama, Al-Babul Awwal fi Ahkamit Thaharah wal Miyah wa fihi iddatu masail. Bab pertama menerangkan tentang hukum-hukum bersuci dan air, wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya beberapa permasalahan. Di bab yang pertama ini kita akan membahas tentang hukum-hukum bersuci dan air serta permasalahannya. Baik, teman-teman, kita masuk al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, ada 3 poin di sini. Yang pertama kita akan membahas tentang fit ta'arifi bit taharati. Fit ta'arifi bit taharati. Definisi dari taharah. Kita akan membahas yang pertama, poin yang pertama itu fit ta'arifi bit taharati. Definisi dari taharah. Kemudian yang kedua adalah wa bayanu ahamiyatuha, dan penjelasan pentingnya taharah. Wa bayanu ahamiyatuha, dan penjelasan tentang pentingnya taharah. Wa aqsamuha, dan bagian-bagian taharah. Oke, Ustaz ulangi. Dalam permasalahan yang pertama, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah fit ta'arifi bit taharati, yaitu definisi tentang taharah. Kemudian yang kedua adalah wa bayanu ahamiyatuha, penjelasan tentang pentingnya taharah. Wa aqsamuha, dan bagian-bagian taharah. Baik, yang pertama kita akan ke ahamiyatut taharati wa aqsamuha, pentingnya taharah dan bagian-bagiannya. Kalian bisa melihat ada apa gambar di layar? Ya, yang pertama kita lihat ada orang yang sedang berwudu. Menurut kalian, apa pentingnya berwudu? Ya, wudu itu sangat penting karena wudu untuk mensucikan hadas kecil. Ketika kita mau melakukan sholat, kita wajib berwudu. Ketika kita mau memegang Al-Quran, kita wajib berwudu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, kita akan selalu didoakan oleh malaikat. Itu pentingnya bersuci. Ya, menurut kalian apa? Gambar yang kedua yaitu ya, orang sedang membersihkan lantai. Dengan kita membersihkan lantai, maka lingkungan kita akan menjadi bersih, lingkungan kita akan menjadi indah. Itu tujuannya dari bersuci. Pentingnya bersuci itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa bersuci, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian bagaimana menurut kitab fikih muyasar? Kita masuk yang pertama, ahamiyatut taharati, pentingnya taharah. Dalam kitab ini terdapat 3 poin penting dari pentingnya bersuci. Yang pertama adalah at-taharatu hiya miftahus shalah. Mengapa bersuci itu penting? At-taharatu hiya miftahus shalah, karena bersuci adalah pembuka salat.
orang Islam ketika mau melakukan sholat, maka harus bersuci terlebih dahulu. Itu pentingnya. Kalau orang Islam melakukan sholat tidak bersuci, maka sholatnya tidak akan diterima. Itu pentingnya toharah. Kemudian yang kedua apa? Wa akadu syurutiyah. Dan sangat kuat syarat-syaratnya. Wa akadu syurutiyah. Dan sangat kuat syarat-syaratnya. Bersuci itu syarat yang paling kuat. Paling kuat dalam beribadah. Kuncinya ada di toharoh atau bersuci. Kemudian yang ketiga, wasyartu la budda ayyataqaddama 'alal masyrut. Wasyartu, dan sebuah persyaratan, la budda ayyataqaddama, harus didahulukan al masyrut atas sebuah yang disyaratkan. Jadi toharah itu sebuah persyaratan yang harus didahulukan dari yang disyaratkan. Ya, syarat dari orang melakukan sholat adalah bersuci. Harus didahulukan bersucinya. Oke, paham teman-teman? Ya, ahamiyatut thaharati, pentingnya bersuci itu karena bersuci merupakan pembuka sholat dan syaratnya itu paling kuat. Harus didahulukan dari sebuah syarat. Oke, teman-teman, kita masuk ke berikutnya, at-thaharatu 'ala qismain. Dan bersuci ada qismain berapa? 2 bagian. Ya. Bersuci itu bagiannya ada 2. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, thaharatul ma'nawiyah, bersuci secara ma'nawiyah. Apa itu bersuci secara ma'nawiyah? Wa hiya thaharatul qalbi minasyirki wal ma'ashi wa kulli ma rana alaihi. Ya. Bersuci secara ma'nawiyah, wa hiya thaharatul qalbi, adalah kesucian hati. Kesucian hati dari apa? Minasyirki, dari perbuatan syirik, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat, wa kulli ma rana alaihi, dan semua yang berhubungan dengan hati. Bersuci secara ma'nawiyah itu adalah kesucian hati dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat serta semua perbuatan yang berhubungan dengan hati. Tahu perbuatan syirik? Ya, perbuatan syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita percaya kepada selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Contohnya ketika kita mau menghadapi ujian, kita minta pertolongan kepada orang-orang pintar, membawa pensil yang ajaib katanya. Ya, itu percaya kepada pensil itu syirik. Itu hatinya tidak suci. Kemudian wal ma'asi, dan maksiat. Perbuatan maksiat, baik itu maksiat hati, maksiat perbuatan, perkataan, pikiran. Kita berpikir-pikir negatif, itu maksiat. Kita mengatakan kejelekan orang lain dalam hati, itu maksiat. Aku lima rona alaihi, semua yang berhubungan dengan hati. Kita ngerendek namanya, aduh, orang itu ya menyebalkan, ya itu nama maksiat juga, maupun di dalam hati. Itu kesucian secara ma'nawiyah. Kemudian ahammu min
Wa hiya ahammu min taharatul badan. Dan itu lebih penting dari min taharatul badan, kesucian badan. Kesucian hati itu lebih penting daripada kesucian badan. Wala yamkinu an tatahaqqa taharatul badan ma'a wujudi nasi syirki. Wala yamkinu, dan tidak mungkin an tatahaqqa taharatul badan, terwujudnya kesucian badan ma'a wujudi nasi syirki, bersama najis syirik. Tidak mungkin seseorang itu kesucian badan tetapi hatinya tidak suci, mengandung najis syirik. Perbuatan syirik dikatakan najis seperti dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 28, kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang yang percaya kepada selain Allah najis. Itu menurut surat At-Taubah ayat 28. Ya, jadi kalau badan kita bersih, badan kita rapi, memakai pakaian yang mewah, bersih, rapi, tapi hatinya masih berbuat syirik atau maksiat, ya sama aja. Itu tidak suci. Paham teman-teman? Ya, di sini bersuci secara manawiyah itu berhubungan dengan hati. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Kesucian hati, kesucian secara manawiyah adalah kesucian hati dari perbuatan syirik, maksiat, dan semua yang berhubungan dengan hati. Kemudian yang kedua, al-qismus tsani, pembagian yang kedua, at-taharatul hissiyah, bersuci secara hissiyah. Bersuci secara jasmaniyah. Kalau tadi taharatul manawiyah bersuci secara rohaniyah. Sekarang at-taharatul hissiyah bersuci secara jasmaniyah. Wa sayati tafsilul qauli fiha fil asturit taliyah. Dan akan dijelaskan secara rinci pada bagian-bagian berikut ini. Itu yang Ustadz sampaikan. Selanjutnya untuk taharatul hissiyah akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, paham teman-teman? Ya, sebagai latihan, nanti jawabannya dikirim lewat WhatsApp atau boleh juga lewat email yang ada di grup di Google Classroom. Soal yang pertama, ma hiya taharatul ma'nawiyah? Apa arti taharah secara ma'nawiyah? Kemudian as-tsani, kaifa ahamiyatut taharatu fi hayatik? Bagaimana pentingnya bersuci dalam kehidupan kalian? Dalam kehidupan Anda. Kaifa ahamiyatut taharatu fi hayatik? Bagaimana pentingnya bersuci dalam kehidupan kalian? Soal yang pertama, apa itu taharah secara manawiyah? Kemudian kedua, bagaimana pentingnya bersuci dalam kehidupan kalian? Dalam kehidupan kalian ya, bersuci itu penting itu mengapa? Oke, siap? Ya, silakan dikerjakan. Terima kasih pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.